Halo Sobat Bola, balik lagi di Bermain Bola. Bareng kami berdua, tempat kita bedah tuntas semua drama dari lapangan hijau. Bener banget. Hari ini kita bakal bahas satu laga yang, lagi panas-panasnya nih. Betul, West Ham United melawan Manchester United di London Stadium. Ini bukan cuma soal 3 poin, tapi soal pembuktian. Nah, ini dia. Di satu sisi, ada Manchester United era Michael Carrick yang lagi on fire banget, ngincer kemenangan kelima beruntun. Tapi pertanyaannya, sanggup nggak mereka pecahin kutukan London Stadium? Secara West Ham asuhan Nuno Espirito Santo lagi susah banget ditaklukkan di kandang. Dan ini adalah pertarungan narasi yang klasik banget. Kalau kita lihat dari semua sumber yang udah kita kumpulin, kelihatan jelas ada dua kekuatan yang saling berlawanan. Momentum lawan perjuangan buat bertahan hidup ya. Tepat. Bagi United ini soal konsistensi, bagi West Ham ini soal nyawa. Ini momentum melawan desperasi. Belum lagi isu-isu di belakang layar. Mulai dari kabar cedera pemain kunci, sampai nazar unik fans yang bikin atmosfer makin seru. Apakah United bakal lanjut terbang, atau The Hammers yang bakal kasih kenyataan pahit buat setan merah? Kita akan kupas tuntas semuanya. Oke, tetap di sini karena kita bakal kupas persiapan kedua tim, kondisi skuad, sampai prediksi skor akhir. Langsung saja yuk kita bermain bola. Mari. Oke, kita mulai dari yang lagi naik daun dulu, Manchester United. Kalau kita lihat sumber-sumber yang ada, 4 kemenangan beruntun ini kan pencapaian besar ya. Besar banget, termasuk lawan tim sekelas Arsenal dan Tottenham loh. Nah, pertanyaannya, ini beneran kebangkitan sejati atau cuma ya kebetulan aja gitu lawan tim yang lagi lengah? Itu pertanyaan kuncinya. Dan buat jawab itu, kita nggak bisa lihat skornya doang. Ada satu artikel yang menarik banget, yang nunjukin dampak momentum ini di luar lapangan. Ah, yang soal fans itu ya, Frank Ilak. Nah, itu dia, The United Strength. Gila sih ceritanya. Dia bernazar nggak bakal potong rambut sampai United menang 5 kali berturut-turut di Liga. Udah 18 bulan nunggu. 18 bulan. Bisa dibayangin nggak tuh panjangnya kayak apa? Ini kan kedengarannya kayak lelucon ya, tapi maknanya dalam banget. Jauh lebih dalam ya. Jauh. Ini bukan sekedar cerita lucu. Ini tuh apa ya, semacam metrik kebahagiaan fans yang paling nyata. Lupakan statistik expected goals atau penguasaan bola. Bener juga. Fakta bahwa seorang fans rela nunggu 1,5 tahun buat potong rambut, itu nunjukin betapa dalamnya krisis dan frustrasi mereka sebelumnya. Saya aja 3 bulan nggak potong rambut udah gelisah. Jadi kemenangan kelima ini bukan lagi soal statistik buat klub ya, tapi Betul. Secara simbolis, ini soal mengembalikan martabat dan kebahagiaan ke fans mereka. Bahkan kapten tim Bruno Fernandes, pas ditanya soal ini, dia coba bercanda. oh ya, dia bilang apa? Dia bilang, saya lebih khawatir sama potongan rambut saya sendiri. Tapi kan di balik candaan itu, semua orang di klub tahu kemenangan ini punya beban simbolis yang gede banget. Oke. Tapi semua optimisme di kubu United ini bakal diuji sama tim yang motivasinya beda banget. Bukan buat terbang tinggi, tapi cuma buat sekedar bisa bernafas lega. West Ham, tim yang terluka tapi berbahaya. Mereka baru ngumpulin 9 poin dari 4 laga terakhir. Dan disinilah pertarungan sebenarnya bakal terjadi. Gaya main West Ham di bawah Nuno itu kan murni sepak bola bertahan hidup ya. Banget. Kalau kita lihat catatan analisis taktiknya, polanya jelas. Mereka nggak peduli sama permainan indah atau dominasi bola. Misinya cuma satu, bikin lawan frustrasi. Di artikel-artikel ini disebut mereka bakal main rapat, bertahan di tengah, dan coba bikin United benci sama permainannya. Maksudnya gimana tuh di lapangan? Maksudnya itu kekacauan yang terorganisir. Mereka bakal biarin United pegang bola di area yang nggak bahaya, tapi begitu bola dekat kotak penalti, Langsung dikeroyok. langsung. Dan mereka bahaya banget di situasi bola kedua. Bola liar hasil sapuan atau duel udara. Saat itulah mereka langsung kontratek. Contoh paling pas itu di laga lawan Chelsea. Ah iya, mereka sempat unggul 2-0 padahal penguasaan bola cuma 29%. Gila itu statistiknya. Walaupun akhirnya kalah 3-2 ya, tapi itu cetak biru permainan mereka. Mereka bakal bikin kamu ngerasa dominan. Tahu-tahu nyengat. Dan mereka punya pemain yang pas buat gaya ini. Jarrod Bowen katanya rekornya bagus lawan United. Udah 3 gol. Terus ada Crescencio Summerfield yang lagi on fire banget. Nyetak gol di 5 laga terakhirnya. Tapi apa 2 pemain ini aja cukup buat bongkar pertahanan United yang ya jujur aja lagi lumayan solid belakangan ini? Kayaknya strategi serangan balik gitu bisa kebaca kan? Nah,
Itu pertanyaan bagus. Dan jawabannya mungkin enggak kalau mereka mainnya 1 lawan 1. Tapi taktik Nuno bukan soal itu. Oh gitu. Dia bakal pakai pemain-pemain ini sebagai pisau dalam skema serangan balik yang cepat. Tujuannya bukan adu kualitas individu, tapi menciptakan situasi 3 lawan 2 atau 2 lawan 1 pas pertahanan United belum siap. Mereka nyari momen, bukan dominasi. Oke, jadi disinilah adu taktiknya terjadi ya. Carrick butuh cara buat bongkar pertahanan rapat, sementara Nuno bergantung sama disiplin dan serangan kilat. Mari kita bedah papan catur kedua manajer ini. Dan ini ujian terbesar buat Michael Carrick sih. Banyak yang ngira dia bakal pakai formasi standarnya 4-2-3-1. Kayak waktu di Middlesbrough ya. Betul. Tapi masalahnya, skuad United sekarang itu ndak seimbang buat formasi itu. Bener, numpuk banget di posisi gelandang serang tengah kan. Ada Fernandes, Cunha, Mount, bahkan Maino. Tepat. Kalau pakai 4-2-3-1, Carrick harus ngorbanin salah satunya. Kemungkinan besar Cunha digeser ke sayap kiri, posisi yang katanya dia nggak terlalu suka. Itu bisa ngurangin efektivitasnya ya. Bisa banget. Dan disinilah Carrick bisa jadi jenius atau malah blunder. Sumber kita nyebutin beberapa opsi taktis yang cukup mengejutkan. Apa tuh yang pertama? Opsi pertama itu formasi 4-3-1-2. Sering disebut formasi berlian tanpa striker murni. Wah, tujuannya apa tuh? Tujuannya buat membanjiri lini tengah West Ham yang suka main rapat. Jadi, lawan api dengan api. Kalau West Ham numpuk pemain di tengah, United lawan dengan pemain yang lebih berkualitas di area yang sama. Menarik, menarik. Jadi dia pakai 2 penyerang split gitu ya, bukan striker murni. Betul. Bukan 2 striker yang nunggu di depan. Tapi 2 pemain kayak Cunha sama Mbeumo yang gerak melebar. Narik back West Ham keluar posisi. Buat buka celah di tengah ya. Oke. Terus opsi kedua? Opsi kedua, kalau Carrick tetap mau mainin striker murni kayak Benjamin Sesko, formasinya lebih unik lagi, 4-3-2-1. Formasi pohon Natal. Hahaha, iya bener. 1 striker di puncak didukung 2 gelandang serang di belakangnya, terus dilindungi 3 gelandang tengah. Keseimbangannya dapat banget itu sih. Dapat banget. Kekuatan di tengah ada, ujung tombak juga jelas. Tapi, di sisi lain, semua taktik brilian Carrick ini bisa sia-sia kalau nggak manfaatin kelemahan West Ham. Salah satu artikel menyoroti pertahanan mereka di 15 menit terakhir. Kenapa tuh mereka sering kebobolan di akhir laga? Ini konsekuensi dari gaya main mereka yang intens banget. Bertahan total selama 75 menit itu nguras tenaga fisik dan mental. Jadi karena capek, konsentrasi buyar. Tepat. Laga lawan Chelsea itu contohnya lagi. Kebobolan 2 gol di akhir. Terus ada masalah disiplin juga. Bek mereka, Jean-Claire Todibo, baru aja dapat kartu merah karena frustrasi. Jadi kuncinya sabar ya buat United? Sabar, terus menekan, dan jaga tempo sampai akhir. Celah itu hampir pasti bakal kebuka. Oke, sekarang kita ke data konkret. Kondisi skuad, rekor pertemuan, dan prediksi akhir. Mulai dari kabar tim dulu deh. Untuk United, ada kabar baik soal Bryan Mbeumo ya? Iya, itu kabar baik banget. Sempat kelihatan pincang, tapi ternyata dia fit dan ikut berangkat ke London. Suntikan moral yang besar itu. Tapi mereka masih belum full tim ya? Belum. Bek kiri Patrick Dorgu masih absen karena hamstring, sama Mason Mount dan Matthijs de Ligt juga. Jadi ada sedikit celah di belakang. Sementara West Ham juga pincang. Kehilangan Todibo karena skorsing itu pukulan telak. Ditambah kiper utama Lukas Fabianski juga cedera. Nah, disinilah analisanya jadi makin rumit. Di satu sisi, catatan historis menunjukkan United kayaknya benci main di London Stadium. Kalah terus di 3 kunjungan terakhir kan? Ada semacam kutukan gitu ya? Persis. Tapi di sisi lain, ada statistik lain yang bilang sebaliknya. United belum terkalahkan di laga tandang Premier League sejak Desember. Sementara West Ham punya rekor kandang yang jelek banget lawan tim papan atas. Cuma menang sekali dalam 16 laga terakhir. Nah, itu dia teka-tekinya. Jadi, mana yang lebih kita percaya? Tren performa sekarang atau kutukan historis stadion? Itu dia intinya. Apakah kekuatan mental dari momentum sekarang cukup buat matahin trauma main di stadion angker itu? Ditambah lagi ada motivasi personal. Oh iya, apa itu? Bruno Fernandes cuma butuh 1 assist lagi buat mecahin rekor assist tandang Ryan Giggs dalam 1 musim. Hal-hal kecil kayak gitu bisa jadi pembeda loh. Bener juga. Kalau gitu, setelah nimbang semua ini, prediksi dari sumber-sumber kita gimana? Ada konsensus yang cukup jelas sih. Mayoritas analisis ngejagoin Manchester United sebagai favorit. Tapi ada catatannya. Apa tuh?
Hampir semuanya juga yakin West Ham bakal nyetak gol, mengingat performa lini serang mereka dan fakta bahwa United nggak selalu solid kalau main tandang. Jadi prediksi skor paling umum itu kemenangan tipis ya? Kemenangan tipis 2-1 buat United, itu yang paling banyak disebut. Untuk pencetak gol, nama yang sering muncul ya Bryan Mbeumo karena dia kembali fit, dan tentu saja Crescencio Summerfield dari West Ham. Oke, jadi kalau kita rangkum, ini pertarungan klasik, tim yang lagi euforia bangun momentum lawan tim yang berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Ujian karakter sesungguhnya buat Unitednya Karamrik. Di London Stadium, Apakah kebangkitan di bawah Carrick ini lebih ke momentum psikologis yang sebenarnya rapuh? Atau ini adalah perubahan taktis fundamental yang beneran solid, yang bisa matahin kutukan itu, bahkan pas lawan tim yang lagi berjuang demi nyawa mereka? pertanyaan yang bagus banget. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena di episode selanjutnya kita bakal bahas hasil akhir laga ini secara mendalam. Dan yang lebih seru lagi, kita bakal bahas rumor transfer kejutan yang kabarnya lagi diincar MU untuk musim panas nanti. Jangan sampai kelewatan. Sebelum kami pamit, buat kalian yang nonton di YouTube atau dengerin di platform podcast, jangan lupa klik tombol subscribe Bermain Bola, kasih like dan komentar juga kalau kalian suka pembahasan hari ini. Tulis ya, kita tungguin. Gue juga mau dengar pendapat kalian, kira-kira berapa prediksi skor kalian buat laga ini? Tulis di kolom komentar ya, gue bakal bacain komentar yang paling menarik di episode depan. Siap. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terus dukung sepak bola dan jangan lupa Tetap bermain bola.